Ya, balik lagi ya dengan T-Talks dari Sukor Sekuritas ya. T-Talks itu adalah Trader Talks ya teman-teman. Jadi kita berkesempatan setiap hari Selasa dan hari Jumat malam itu ngobrol dengan profesional pasar modal atau community leader ya, atau juga bisa dibilang dengan orang yang punya experience ya di dalam dunia pasar modal, mau itu investing, trading ya. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang baru pertama kali join belum bisa membedakan T-Talks itu apa dengan yang lain ya. Jadi T-Talks itu adalah Trader Talks ya. Kalau C-Talks teman-teman, C-Talks itu biasanya kita ngobrol dengan emiten ya. C-Talks itu singkatan dari Corporate Talks ya. Oke, jadi malam hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai major inflow IHSG ya teman-teman ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat memang ada inflow ya ke bursa kita begitu kan, dan tentunya apa yang perlu kita lakukan, strategi apa yang perlu kita rencanakan. Nah ini ya mungkin saat yang tepat karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Kobernat 88 ya teman-teman ya. Tentunya ini akan sangat menarik sekali ya. Kita udah sering juga nih ngobrol sama Kobernat, tapi buat teman-teman yang belum kenal Kobernat bisa langsung follow aja ya Bernard nanti Instagramnya. Jadi kalau ngobrol sama Bernard ini emang selalu seru ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan silahkan langsung aja di comment section ya. Jadi malam hari ini kita pengen seperti biasa itu interaktif ya. Jadi teman-teman gak usah malu-malu bertanya, tanya aja di comment section ya. Mungkin ada tentang saham yang kalian sedang pegang, membutuhkan insight dari Bernard begitu ya, mengenai portfolio kalian juga boleh, atau kalau misalnya mengenai topik begitu ya, mengenai major inflow di IHSG juga boleh begitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk interaktif ya, dan nanti akan ada merchandise menarik nih yang mau dibagiin buat kalian yang nonton malam hari ini. Oke, kita langsung aja nih invite Bernard. Halo, selamat Selamat malam. malam, selamat malam Bernard, apa kabar? Kabar baik, Sehat ya ya? sehat, marketnya juga sehat sekali. Oke. Kayaknya udah kayak itu kesimpulannya ya. Jadi kita tutup aja TikToks kita Selesai malam hari ini, market dalam satu sehat. menit. Ya, ya. Aku udah lama nih nggak ketemu Bernard ya. Biasanya kita setiap bulan ada gitu kan. Kayaknya mungkin Bernard juga lagi sibuk gitu ya. Atau mungkin juga ganti-gantian kali ya sama yang lain. Tapi kalau misalnya ngobrol sama Bernard ini selalu rame nih. Nah kita baru semenit aja udah 100-an ya. Jadi buat teman-teman semua di sini ya yang mungkin belum kenal Bernard ya, boleh banget langsung follow aja Instagramnya Bernard. Begitu ya, kalian bisa dengar insight-insight dari Bernard malam hari ini, kita belajar sama-sama. Dan buat kalian yang ingin merchandise menarik ya, nonton aja terus Instagram live ini, nanti di pertengahan aku kabarin. Oke kok, jadi first of all seperti biasa aku wanna say thank you ya kok ya untuk waktunya malam Sama-sama. hari ini. Kok Bernard sibuk kawal IHSG katanya. Waduh, luar biasa. Oke kok, jadi gimana nih kok tanggapannya melihat IHSG? Pas banget kan kita live hari Jumat malam, jadi mungkin bisa recap deh kok sekalian minggu ini. Ya, jadi mungkin kalau kita lihat sebetulnya inflow yang masuk ke ISG dalam 3 minggu terakhir ini sudah cukup expected ya. Saya nggak tahu, terakhir kita live itu saya sempat bahas nggak? Bahwa bond itu kan outflow dari Januari sampai bulan April ya. Terus sejak bulan Mei itu bond udah mulai inflow pelan-pelan. Mei, Juni itu dari minus 47 triliun udah pelan-pelan masuk sampai di bulan Agustus awal bond kita itu udah sisa 20 triliunan dari outflow yang sejak dari awal tahun. Nah, dalam 3 minggu terakhir itu kita dari minus 23 triliun kita udah plus lebih dari 10 triliun. Jadi inflow-nya itu memang luar biasa di pasar obligasi. Kenapa kok pasar obligasi kita bisa dapat inflow begitu besar setelah outflow berturut-turut dari awal tahun? Kita kan tahu, di awal tahun diawali dengan pasar ini cukup pesimis masalah
cut rate karena sebetulnya pasar ini over expectation yang saya pribadi hanya expect di tahun ini tuh cut rate 2-3 kali. Waktu itu market ekspektasinya cut rate 78 kali gitu kan. Dan ternyata dengan data-data ekonomi yang ada dari Amerika yang menunjukkan bahwa oh kelihatannya Amerika tidak akan cut rate dalam waktu dekat nih. Itu terjadi bulan 1, bulan 2 tuh. Sehingga apa? Itu menyebabkan US Treasury yield 10 years-nya naik dari 3,94% sampai ke 4,8%. Nah, dalam porsi itu kita punya Indobond yield itu di 6,2%. Jadi spread antara US dan Indobond itu berarti cuma berapa? 1,4% ya. Gimana itu bagi smart money, market Indonesia nggak worth it dengan resiko kita kok kita premiumnya dari Amerika cuma selisih 1,4%. Akhirnya terjadilah outflow besar-besaran sampai peak kita punya Indobond yield itu 7,3% untuk 10 years-nya dan kita juga sempat nerbitin SRBI di 7,4%. Itu baru kita bisa ngerem outflow karena spread antara Indo dan US sekitar 2,5%, which is yang cukup favorable untuk smart money. Jadi return favored risk lah ya. Setelah itu pelan-pelan berita mulai muncul nih. Oh ternyata data ketenaga kerjaan mulai melunak. Terus mulai lagi muncul perihal apa GDP Amerika mulai melunak, CPI-nya mulai melunak, sehingga ada optimisme kembali untuk terjadi cut rate. Sehingga pelan-pelan dari Mei itu kita mulai ada inflow. Terus di bulan Juni-Juli, inflow itu sempat tertahan karena apa? Loh ternyata datanya jeleknya kok jelek banget gitu kan. Sehingga mereka khawatir, oh ini hard landing nih. Jadi hard landing bisa resesi. Akhirnya kita ketahan lagi karena mereka lebih favor ke safe haven. Makanya sempat gold itu juga sampai di posisi sekarang stabil di 2.500 karena mereka masih ada concern tentang hard landing dan bond kita juga inflow-nya berhenti. Hingga akhirnya data Amerika keluar lagi, rilis lagi. Oh ternyata ini kemungkinan hard landing-nya kecil kok. Kemungkinannya terjadi soft landing. Akhirnya apa? Di bulan Agustus ini kita digerojok inflow begitu besar karena kita masih di 7,2%, sedangkan US Treasury yield itu udah di 3,8%. Ya otomatis kita return favored risk-nya gede banget. Sehingga apa? Orang berbondong-bondong cari emerging market ya pasti Indonesia salah satunya yang diburu gitu kan. Sehingga sekarang udah cukup price in di 6,5%. 6,5, 6,6% di Indobond 10 years kita. Nah, biasanya setelah inflow ini terjadi di bond market, within 1 or 2 months itu akan mengalir ke equity market. Which is inflow itu start dari bulan Mei Juni ya. Agustus ini udah mulai ada inflow di equity market nih. Peaknya kapan? Mungkin peaknya sekitar bulan 10. Tapi ketika nanti bulan 9 Fed mulai cut rate, entah itu 25 atau 50 bips, saya percaya di sana ada kemungkinan sedikit sell on the news ya. Sedikit sell on the news, mungkin akan cengkok sendiri sedikit dan itu akan membuat ISG lebih sehat karena kita memang butuh koreksi dikit untuk bisa menanjak menuju target ISG yang saya dari awal tahun prediksikan di 78 sampai 8.000. Oh iya. Seperti itu. Oke, thank you banget kok Bernard penjelasannya. Jadi teman-teman di sini kita bisa melihat ya bagaimana perputaran outflow dan inflow ya ke dalam bursa kita begitu ya teman-teman ya dengan melihat tentunya dari perubahan data-data global ya terutama di Amerika Serikat mengenai suku bunga ya teman-teman ya. Dan menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi nanti ini buat kalian ya yang mau merchandise dari Sukor, seperti biasa kita buatnya itu kalian screenshot Instagram live malam hari ini ya. Jadi malam hari ini kita bilangnya apa ya, kuliah pendek ya sama Ko Bernard. Jadi teman-teman screenshot aja Instagram live malam hari ini, tag Instagram Sukor, tag Instagramnya Ko Bernard ya. Kenapa harus tag Instagram Sukor? Supaya bisa dilihat ya teman-teman ya sama adminnya, sama masukin di caption kalian apa yang kalian pelajari malam hari ini. Oke, tadi Ko Bernard ada mention kemungkinan peaknya itu di bulan 10 ya Ko ya?
Betul ya kok. Betul, Oke. Nah, betul, jadi kalau betul. misalnya sampai akhir tahun pun itu tapi tetap tetap menarik ya bursa kita ya, walaupun memang tadi kalau Bella kan mention perlu adanya koreksi-koreksi sehat supaya kita bisa ke titik target yang Ya, diinginkan tadi kan. oke. Jadi ya namanya market, kalau kita nggak ada koreksi, itu berarti nggak ada kesempatan untuk cuci barang. Nah, kalau nggak ada cuci barang, semua orang hold, itu biasanya volume habis. Hmm. Volume habis, itu ibarat kalau mobil tiba-tiba bensinnya habis. Uangnya nggak Ya, ya. muter gitu kan. Tapi kalau ada Oke, oke. koreksi, itu orang mulai take profit, orang mulai jual barang, orang Hmm. mulai dapat cash lagi ketika di harga yang menurut investor atau trader murah, mereka bisa kembali masuk lagi. Hmm. Jadi ini yang diperlukan oleh market, ya perputaran duit itu kan, karena perputaran duit ini kan bensinnya market. Hmm. Makanya jangan dikira oh naik terus itu bagus, ya bagus, tapi lama-lama kering. Sama kayak saham, kalau naik terus ya lama-lama kering gitu kan. Hmm. Karena udah nggak ada yang berani beli di atas, yang mau jualan pun nggak ada yang mau beli gitu kan. Makanya Ya. koreksi itu penting untuk meningkatkan perputaran kita. Tapi kalau kita lihat sampai akhir tahun, saya sih masih optimis ya. Jadi bulan Hmm. 10 peak bukan berarti habis peak langsung, oh dari inflow langsung turun. Enggak juga, Hmm. karena setelah biasanya inflow dari asing itu masuk, second liner, third liner itu pasti cukup meriah. Hmm. Dan saya ngelihat Hmm. ini memang flow-nya sekarang dari, kalau kita ngomong inflow pasti kan big banks dulu tuh, big banks, Hmm. terus big caps lain yang ada di passive fund gitu kan, yang ada di indexing fund. Berikutnya apa? Yang saya lihatin sekarang ya saham coal sih. Itu yang nanti Hmm. akan jadi pendongkrak ISG dan menjaga kestabilan ISG. Putar-putaran duitnya akan di sana. Oke. Seperti itu. Menarik, menarik ya kok ya. Kalau misalnya tanggapannya kok Bernard mengenai Cina gimana nih kok, kan kita udah Cina ini lagi agak sepi dibahas gitu ya karena ekonomi mereka Hmm. kan kemarin masih sempat kontraksi nih. Gimana tanggapannya kok Bernard nih? Apalagi kita kan mendekati akhir tahun, biasanya kan demand untuk batu bara di Cina ini kan sangat penting. Nah kalau kok Bernard ada tanggapannya nggak nih mengenai Cina atau mungkin ada sentimen apa dari Cina yang bisa di-share? Oke, kalau dari Cina udah kartu mati lah ya. Saya sih Hmm. expect Cina ini mungkin akan jadi the great deflation years kayak Jepang. Hmm. Within mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita nggak tahu kira-kira insentif apa yang akan diberikan oleh Hmm. pemerintah Cina. Cuma kalau menurut saya, Hmm. eh Cina ini demand-nya di net off sama demand India. Oh. Karena dari India sendiri kita tahu di sana itu investasi dari asing itu masuknya luar biasa, baik itu di pasar modal maupun di real sektor. Di mana di real sektor mereka ini juga banyak investasi masuk di bidang data center juga. Nah, uniknya lagi di India ini dari segi demografisnya, data center itu nggak bisa dilakukan di luar India. Mereka harus bangun di dalam India. Mereka nggak mungkin bangun di Pakistan, mereka nggak mungkin bangun di Cina. Walaupun mereka berbatasan dengan Pakistan dan Cina. Walaupun mungkin di sana lebih murah. Jadi mereka pasti bangunnya di dalam India. Hmm. Karena geopolitiknya mereka. Nah, demand data center ini pasti akan menaikkan demand terhadap coal. Hmm. Itu udah pasti. Nah, ini yang bisa jadi coverage dari hilangnya demand di Cina. Makanya, saya sering sampaikan dalam live saya, coal itu jangan diharapkan balik ke 50-60 dolar. Hmm. Coal itu udah berada di new era. Hmm. Bottomingnya itu di 120 dolar dan udah lewat. Hmm. Dan karena bottoming coal ini udah lewat, demandnya udah pasti, dan berikutnya adalah higher price for coal. Jangan dibayangin 400, tapi ya saya bayanginnya 150 sampai 170. Ya, di situ pasti saham-saham coal akan re-rating. Nggak akan lagi dihargai dengan PI 3, PI 4. Hmm. Jadi bayangkan aja saham coal ini bisa dihargai dengan PI 7, PI 8. Karena apa? Dividennya gede. Tapi Hmm. biasanya orang dividen gede nggak akan mau beli kalau dia tidak bisa diprediksi ke tahun-tahun berikutnya. Hmm. Apalagi kalau harga coal kita tahu, oh hari ini coalnya 400, besok bisa 200. Orang nggak akan mau makan juga walaupun dividen gede. Tapi kalau kita tahu sekarang, dalam posisi sekarang, dividennya adalah sekitar 10-15%, sedangkan coalnya di bottom, ya berarti berikutnya adalah upside atau at least stabil. Hmm. Nah, inilah yang menyebabkan coal nanti akan menjadi re-rating.
Jadi Oh. semua kekhawatiran masalah China slowdown Hmm. itu udah price in, dan demand Hmm. dari Cina ini udah digantikan oleh India sih. Hmm. Seperti itu. Oke, thank you banget kok jawabannya ya. Jadi ini mungkin menjawab pertanyaan beberapa teman-teman juga kali ya yang berharap-harap kok begitu kan ekonomi Cina ini balik lagi sehingga batu bara seru lagi gitu kan kayak dulu ya. Tapi ternyata ada new standard lah ya teman-teman yang perlu kita Yap, perhatikan juga ya. Ya, ya, ya. Oke. nggak bisa lah. Cina kartu mati dulu lah, dipeti eskan dulu lah. Sekarang kita lihatnya ke pertumbuhan India. Hmm. Jangan sampai India ini overheat. Nah. Karena kalau India overheat, nah ini belum ada calon pengganti consumer energi sebesar India lagi nih setelah Cina. Seperti itu. Oke, oke, oke. Ya, ya. Jadi teman-teman nih mungkin boleh nih ya memperhatikan ya kan kalau mau di your own research juga mengenai perkembangan ekonomi ya di India ataupun mungkin dampak-dampaknya yang bisa kita rasakan itu teman-teman bisa nih ya kita mulai coba belajar-belajar juga sendiri. Oke kok, mungkin kita masuk ke sektor dikit dulu kali ya sebelum kita jawabin pertanyaan teman-teman gitu. Jadi kalau dari adanya inflow dari luar gitu ya masuk ke bursa kita gitu kan. Ada nggak nih kira-kira jawaban dari Ko Bernard yang bisa di-share sektor-sektor apa nih yang paling pertama masuk gitu kan? Oke, Contohnya kalau kalau misalnya kita, kita lihat, hmm, gimana kok? gimana cuy? Silakan, silakan, Ya, silakan. jadi kan contohnya kemarin ada sektor properti itu sempat menjadi leading sektor ya kok ya. Kayaknya waktu itu hari apa ya, aku juga lupa begitu kan. Apakah itu ada hubungannya dengan antisipasi market melihat the Fed akan cut interest rate gitu kan. Dan soalnya kalau kita lihat juga kok Pani itu crazy banget kok 1 minggu ini. Itu kayaknya nanti mungkin aku mau tanya juga nih sama Koberan kira-kira tanggapannya nih tentang Pani. But monggo kok silahkan. Oke, jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau kita ngomong Hmm. inflow, itu kita bukan ngomong sektoral, kita ngomongnya simple. Hmm. Inflow, kita ngomongnya biggest market cap, top 10 yang ada di passive fund. Kita ngomongnya apa aja sih barang-barang yang ada di index fund. Ya pasti four big banks ini akan mendominasi, Hmm. ya kan? Dan ini terlihat dari rebalancing MSCI hari ini. Kalau kalian lihat rebalancing MSCI hari ini, ketika Morgan Stanley yang sempat mendowngrade kita di bulan Juni dan akhirnya mengupgrade kita di bulan Agustus, hari ini mereka kembali menambah bobot kita dalam portofolio mereka. Hmm. Makanya tadi waktu closing IEP IEV-nya BRI, IEV-nya bisa sejuta lot ya nggak salah. BCA sejuta lot gitu kan. Terus Mandiri juga gede, BNI juga gede. Hmm. Ini semua akibat dari inflow. Yang lainnya apa? Yang paling kelihatan itu TPIA. TPIA itu kan konstituen MSCI baru ya. Market Hmm. cap-nya gede, tapi likuiditas rendah. Makanya ketika tadi dapat kenaikan upgrade dari MSCI, dia langsung naik sekitar 45% gitu kan. Karena dia Hmm. dapat inflow sekitar seratusan bio ya. Hmm. Seperti itu. Nah, ini kalau kita ngomong inflow, kita ngomongnya market cap. Kita ngomongnya barang yang ada di index fund, gitu Hmm. kan. Tapi kalau kita ngomong Fed cut rate, kita ngomong masalah, oh, ke depan yang bagus apa? Yes, properti udah mulai pricing in akibat kemungkinan besar Fed akan cut rate. Karena selama ini properti ini terdiskon karena apa? Result udah bagus, Hmm. penjualan bagus, nggak ada yang jelek dari sektor properti. Semua harganya murah, tapi mereka menunggu satu trigger yaitu cut rate. Karena harapannya dengan cut rate, penjualan akan lebih atraktif. Hmm. Walaupun menurut saya, cut rate ataupun enggak, penjualan properti ya akan tetap stabil. Hmm. Karena apa? Kita tahu, sekarang walaupun suku bunga, kita ngomong 3 tahun yang lalu sebelum BI rate naik ke 6,25%, juga KPR BCA ya gitu-gitu aja gitu kan, nggak ada yang banyak berubah gitu kan. Jadi sebetulnya eh, untuk KPR ini cukup stabil untuk suku bunga yang diberikan gitu kan. Nah, tapi ya kita kalau ngomong sentimen ya itu hal yang berbeda. Makanya kita ngomong BSD, CTRA, ya Summarecon juga ngikut. Ini kan bucket dari properti yang biasanya kalau ada local fund yang mau saham properti ya biasanya 3 saham ini. Ya. Kalau kita ngomong PANI, ini lain lagi.
Karena PANI ini kan kita percaya bahwa kalau saya ngitung dari beberapa kali red issue itu dia total red issue kan sekitar 24 T ya, 24 T dengan total aset yang dimasukin itu kita ngomong per meter 3 juta lah kalau nggak salah waktu itu. Berarti kalau kita ngomong 3 juta, berarti 24 T itu reflect kurang lebih seperlima harga real gitu kan. Ya anggap aja berarti 24 itu kali 5 gitu kan. Ya 125 sampai 150 T lah nilai aset yang dimasukkan ke dalam PANI. Correct me if I'm wrong, aku agak lupa sekitar segituan lah. Nah, sedangkan market cap PANI sebelum naik itu kan sekitar hanya 60-70 T. Jadi itu it's only a matter of time. PANI akan merefleksikan nilai pasar yang dia jual terhadap harga marketnya. Makanya dia sekarang ngejar ke nilai aset-aset yang dijelin ke dalam. Karena kalau kita lihat setiap dia red issue, setiap dia private placement, itu kan sebetulnya si owner backdoor. Habis backdoor dia ngasih modal supaya bisa masukin aset ke dalam perusahaan. Itu kan cuma dimasukin ya, yang tadi saya bilang, dengan kita ngomong 15 juta semeter di PANI 2 rata-rata aja itu cuma seperlima yang dimasukin. Seperlima harga realnya, seperti itu. Makanya saya merasa ya PANI ini berbeda. Nggak seperti BSD, CTRA, ataupun SMRA. Ya memang dia ada fundamental story untuk repricing terhadap real price-nya dia, seperti itu. Oke, ini menjawab ya buat teman-teman nih yang dari beberapa hari lalu nanya-nanya begitu ya mengenai PANI. Jadi sudah dikasih insight nih dari Ko Bernard ya, semoga itu bisa menjadi Betul. tambahan ya Jadi decision waktu making kalian. di harga 4 ribuan itu kan memang saya di Warga 88 gemar eh mempromosikan PANI, gemar mencari PANI gitu kan. Ayo PANI, 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 kumpulin deh, mumpung koreksi, mumpung koreksi, mumpung koreksi. Geraknya kita nggak tahu kapan, mungkin waktu dia red issue atau mungkin waktu dia private placement. Karena waktu itu dia akan suntikin aset lagi, ya pasti market akan adjust gitu kan dengan aset yang dimasukin ke dalam. Karena aset yang dimasukin ke dalam itu underprice gitu kan. Nah, inilah yang jadi dasar hipotesis kenapa waktu itu kita berani collect PANI walaupun dia koreksi terus sampai terendah 4.400 gitu loh. Ya. Oke, siap. Thank you ya Ko ya untuk penjelasannya mengenai PANI juga. Aku mungkin sebelum kita ambil pertanyaan dari teman-teman, biasanya nih kok kalau kita membahas mengenai sektor properti kan dari Ko Bernard itu bahkan dulu selalu apa ya mengarahkannya atau memberikan insight buat kita untuk ngecek BBTN malah kok. Exactly. Karena BBTN itu. Nah, itu menurut Ko Bernard gimana? Masih oke nggak tuh untuk dipantau? Selalu yang saya sampaikan BBTN itu hybrid bank dan properti. Kalau kita sandingkan data, BBTN itu cenderung geraknya barengan sama properti dibandingkan dengan bank-bank yang lain gitu kan. Dan cycle-nya benar-benar ngikutin gitu kan. Dan sekarang pun juga sama. Dia pun rebound bareng dengan properti rebound gitu kan. Di satu sisi kita harus tahu bahwa BTN ini dalam waktu dekat juga akan ada corporate action yang udah banyak di media massa itu kan. Dia berencana untuk melakukan spin-off dari BTN syariahnya dia. Dan kalau saya nggak salah, spin-off-nya ini pun akan diikuti dengan masuknya Muhammadiyah ke entitas baru tersebut. Di mana itu artinya BTN yang selama ini kesulitan mencari dana pihak ketiga akan mendapat dana pihak ketiga dari Muhammadiyah yang dimana itu nggak sedikit dan itu nanti rentetannya banyak, misalkan dana haji dari Muhammadiyah atau mungkin dari dari perputaran organisasi mereka lah, kita boleh bilang kan. Yang paling kelihatan aja Muhammadiyah ini orangnya berapa banyak, yang mau naik haji berapa banyak gitu kan. Jadi BPKH-nya kan bisa dialihkan ke situ juga. Makanya saya merasa sih ya ini jadi game changer untuk BTN ya, dan di satu sisi dia juga udah selesai bersih-bersih masalah NPL dan segala hutang lamanya dia. Jadi dengan manajemen baru ini sih saya merasa BTN layak dipertimbangkan sih. Oke, siap. Thank you banget kok untuk semua jawaban ini ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Teman-teman kita break sedikit ya. Jadi buat kalian yang baru join ya biasanya
ada yang baru join, terus kalian mungkin bertanya tentang satu saham, tapi sudah dijawab sebenarnya sama Ko Bernard ya. Aku mau ingetin Instagram live ini direkam ya teman-teman ya, jadi jangan khawatir ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi jalan pulang atau belum bisa nonton, nanti kalian tetap bisa nonton ya dengan waktu yang cocok buat kalian. Jadi caranya gimana? Tinggal ke Instagramnya Sukor aja ya teman-teman ya, bisa klik di atasnya. Nanti kalian setelah Instagram live ini selesai nanti akan langsung ke upload ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa nonton dari awal lagi. Karena tadi di awal Ko Bernard ada kasih beberapa mention insight ya menarik mengenai market kita, tanggapannya mengenai ekonomi di Cina ya, dan apa juga yang perlu kita perhatikan ya, ekonomi negara lain, dan juga ada beberapa hal-hal lainnya yang di-share ya, jadi kan jangan sampai ketinggalan. Oke, kok kita coba jawabin pertanyaan teman-teman. Oke kok ya, aman ya? Boleh. Oke. Thank you Ko Bernard. Oke, ada yang nanya tentang Adro nih kok dari Steven Wibawa. Insight tentang Adro dong katanya, 5.500 sampai 6.000. Iya, kalau saya sih simple ya, saya tuh nggak pernah jual mimpi. Mau di target berapapun itu yang penting kita itu follow pelan-pelan. Dasar mau nargetin 5.500, 6.000 itu apa gitu kan. Jadi kalau mau dijualin mimpi, saya jual mimpi. Oh ya, Daro murah. Dia mau ada capex besar-besaran apa. Nanti akhirnya apa? Ketika ternyata price actionnya tidak sesuai, kalian malah nggak mau jual karena terbuai dengan story-story yang aneh-aneh yang mungkin itu sendiri saya yang buat gitu loh, bukan asli Adaronya yang mau kerja gitu kan. Jadi kalau Adaro secara price action dia ini punya resist kuat di 36 ya. Jadi pilihannya dua. Kalau saat ini kalian udah punya barang atau kalian mau entry baru, selama 36 belum break, kalian bisa tunggu di kisaran 3350 sampai 3380. Tapi kalau 36 itu break, ya mau nggak mau kita harus kejar. Karena itu resist kuat yang berpotensi membuat Adaro higher high. Seperti itu sih. Oke, siap. Thank you banget kok untuk jawabannya ya. Buat Adro yang jawab, udah dijawab nih ya. Ini ada yang nanya Pani ya. Tadi teman-teman udah dibahas ya sama Ko Bernard ya mengenai Pani. Jadi yang tadi aku mention ya, ini direkam, jadi kalian bisa nonton nanti dari awal di Instagramnya Sukor. Oke, ini kok ada yang nanya nih. Ini pertanyaan paling penting nih kok. Kevin Halim. Mau tanya dong Ko Bernard, jikalau mau gabung jadi warga 88 gimana kok? Nah, Ada di IG highlight saya. Cukup buat akun di Sukor dengan pilih cabang Surabaya Fossa. Cukup 50 juta rupiah aja di RDN dan aktif trading. dan ya, jadi buat yang bertanya, Kevin Halim dan juga teman-teman semua mungkin yang penasaran ya mau ikut, boleh ya. Atau kalau misalnya kalian yang masih mau ngeliat-ngeliat Ko Bernard dulu, langsung follow aja Instagramnya ya, dipantau. Nanti siapa tahu tergerak mau ikut, baru nanti boleh juga ya. Oke, ini kita lanjut lagi kok. Ini aku pin komennya ya. Frida nanya, kok bahas ADMR, kok emiten ini cuma mundar-mandir aja katanya. Oke, ya ADMR itu kan memang bukan thermal coal ya, dia kan coking coal atau biasa orang bilang metallurgical coal. Ya, dia memang price-nya lebih mahal dari coal sekitar 1,5 kali. Dan kalau kita lihat ya memang ADMR dalam posisi produksinya memang 10% Adaro dengan result yang ada ya memang harganya secara teoritis ya di kisaran ini, kecuali dia ada major expansion ke depan yang direalisasi, contoh kayak dia punya aluminium gitu kan, which is belum jalan gitu kan. Jadi ya sementara dia akan masih sideways di kisaran 1270 sampai 1310. Kalau dia bisa break 1370 itu baru bagus. Sebelum itu terjadi ya dia masih mondar-mandir. Kecuali nanti yang call company-nya semua re-rating ya pasti ADMR-nya ikut re-rating. Seperti itu. Tapi sebelum itu terjadi ya ADMR-nya masih liwariwi lah, masih sideways. Manfaatin aja buat trading. Lumayan 1270 sampai 1310 itu 40 poin. 40 poin itu udah berapa persen tuh? 3% sekian. Dan itu di ADMR bisa didapat mingguan tuh. Oke, siap. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Cuan Liu nih. Tadi kita udah bahas dua-duanya
ya sih kok saham ini, PANI sama BTN. Tapi katanya kalau mau re-entry masih bisa nggak kok tuh kira-kira dan di berapa? Kalau Pani sih saya nunggu ngebase ya, saya nunggu Hmm. ngebase. Ya favorable di kisaran. Saya nggak mau maksa sih di atas 7.000 saya nggak mau sih. Saya masih Hmm. kisaran 63, maksimal 66. Kalau di atas 7.000 saya nggak pilih. Kalau BTN mau entry masih bisa, posisi sekarang Hmm. masih oke 12.90 sampai 13.10. Sorry, 13.90 sampai 14.10 itu masih oke. Oke, oke. Siap, udah dijawab ya nih ya buat teman-teman. Tadi ada beberapa nih yang nanya tentang PANI, ya udah dijawab bahkan sama re-entry-nya kapan yang menarik ya. Oke. Em, ini ada yang nanya lagi kok dari Black Curcuma. Kok tolong bahas BMTR dan kawan-kawan saham under value tapi nggak gerak-gerak kok gimana? Mungkin secara general juga kok bisa kali ya di kasih insight nih buat teman-teman yang mungkin baru mulai belajar trading atau investing, ya kan mungkin katanya kalau saham under value itu menarik tapi ternyata nggak selalu bergerak juga. Kira-kira ada advice nggak nih buat teman-teman? Ya, saya cuma kasih permisalan. Kalian punya dagangan, kalian punya produk yang bagus. Tapi produk ini tidak didisplay dengan bagus, tidak dimarketing dengan bagus. Orang-orang nggak tahu kalau barang kalian bagus. Atau bahkan mungkin orang tahu barang kalian bagus, tapi barangnya nggak available. Ya, otomatis barang itu juga nggak bisa dijual laris di pasar ya. Kasarannya kayak gitulah. Jadi kita itu nggak cukup punya saham bagus, tapi saham itu juga harus punya flow. Kamu Ya. punya saham bagus, tapi kalau nggak ada flow, percuma. Flow-nya bisa dari mana? Bisa dari fund, bisa dari fund lokal atau fund asing, ya kan? Atau bisa jadi uh, anchor investor. Sekarang itu semua yang belum dimiliki oleh BMTR. Itu yang belum dimiliki oleh MNCN. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomong under value, ya istilahnya gini loh. Banyak saham murah, Hmm. tapi yang kita butuh itu bukan saham murah. Yang kita butuh itu saham yang bisa naik. Hmm. Nah, menarik kok. Bisa jadi caption tuh teman-teman tuh ya. Yang mau merchandise menarik malam hari. Percuma murah kalau nggak naik-naik. Ya, ya, ya. Oke, kok. Thank you banget. Kita lanjut lagi. Ini menarik. Ini lucu banget nih. Ada yang bilang gini nih. Kok Bernard update chartnya di luar kepala. Ini ya, teman-teman kita break dikit ya. Maksudnya, ya. Jadi kalau ngobrol sama Ko Bernard ini salah satu yang paling enak kalau dari aku nih kok ya. Soalnya ngobrol apa aja bisa kejawab gitu. Jadi nggak perlu ada list of questions. Kayak aku lempar pertanyaan apa aja, kok Berat jawab aja gitu kan. Aku aja nggak tahu nih kok Berat depannya ada layar apa enggak tadi. Jadi kayak price range aja aku mungkin ya udah tahu lah gitu kali ya. Oke, Hafal makasih Jo, Pak. tiap hari ngeliatin soalnya. Jadi kalau Betul betul. kita trading beneran sih, kita nggak perlu lihat chart sih, kita udah hafal ya. Iya, iya, Kecuali iya, iya. kalau kita nggak pernah trading ya kita ditanyain harga ya bingung. Nah, Harus utak-utik chart dulu, cetak cetuk bingung, menjawabnya lama. Tapi kalau kita trading ya udah hafal luar kepala ya. oke, siap menjawab pertanyaan nih teman-teman ya yang mungkin nggak bisa make sense gitu ya kalau Koberna tuh menjawab cepat banget karena memang udah makanannya setiap hari guys ya. Oke, ini ada pertanyaan kok dari RDB Go. Tower mahal nggak kok harga sekarang? Mungkin kalau ada insight mengenai sektor ini juga boleh kok diceritain. Oke, jadi sebelumnya saya ngomong permenaraan dulu. Ya. Tower-toweran secara umum itu sangat sensitif terhadap suku bunga karena perusahaan menara-menara ini biasanya untuk capex selalu pakai hutang, mereka nerbitin obligasi ataupun utang bank. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan penurunan bunga itu pasti secara langsung akan menurunkan cost of capital mereka dan menaikkan margin mereka. Kata kuncinya di situ. Jadi kalau selama ini dilihat kayak TOWR, tebik, kok kayaknya resultnya kurang bagus ya. Hmm. Ya karena cost of capital mereka naik.
Udah sesimpel itu. Nanti ketika suku bunga turun, mereka bisa restructure mereka punya utang seperti TOWR. Setahu saya mereka juga akan sudah menerbitkan obligasi yang udah untuk menyambut suku bunga yang baru ini. Ya harusnya cost of capital mereka juga akan lebih murah gitu kan. Nah, pasti itu akan terjadi perbaikan di bottom line mereka. Nah, ini yang menjadi menarik bagi tower. Dan sekarang harganya juga udah berada di area ranging yang cukup nyaman untuk kita collect. Jadi kalau kita collect di 790, nggak usah ngomong deh di swing lama-lama, jual 820, 840 aja udah berapa persen gitu kan. Udah 5% lebih gitu kan. Ya itu dimainin aja terus sampai kaya. Itu di grup saya suruh TWR aja udah mungkin ada 4 kali kali range 790 sampai 810. Itu 4 kali kali 50 udah 200 poin loh. Itu sama kayak TP di 1000 loh itu. Iya, Kayak iya. gitu. Jadi ada 1001 cara untuk kita dapat gain. Nggak harus kita selalu gain itu yang berpersen-persen, berbager-bager. Kita cari saham ranging, kita manfaatin untuk tektok-tektok-tektok ya ngumpul juga duitnya. Oke, siap. Seperti itu. Sorry. Oke, Niko live-nya di save dong. Ini di save ya teman-teman ya. Iya. Oh ini lucu sih kok. Excel friend gimana nih kok? Katanya kan mau merger nih cerita lama kok. Oke. Kalau menurut saya itu pasti terjadi. Karena dari industri sendiri, Excel butuh merger sama Friend. Masalahnya, yang bakal survive siapa? Excelnya apa Friend-nya? Siapa yang melebur kemana? Kan seperti itu. Kalau kita lihat secara market cap, ya harusnya Friend yang melebur ke Excel. Tapi di sini ada satu trivia. Friend ini masih punya warrant yang expirednya 2026. Nah, kalau friend-nya melebur ke Excel, nasib warrant-nya seperti apa? Apakah di-convert ke Excel dengan harga yang sama seperti awal, yaitu ditebus di harga 100 atau seperti apa? Nah, ini kan belum ada peraturan yang pasti dari bursa ataupun OJK mengenai merger perusahaan yang masih punya warrant aktif. Jadi pilihannya dua, antara mergernya itu baru nanti setelah warrantnya hangus, atau entitas survivingnya ya di friend supaya warrantnya nggak bingung gitu kan. Jadi kalau entitas survivingnya di friend ya tetap di convert jadi friend, tinggal nanti ketika dilebur dengan Excel harga friendnya di berapa, yaitu benefit dari pemegang warrantnya. Nah, so far kita belum tahu mana yang akan surviving gitu kan. Cuma setahu saya Axiata memang mau exit sih dari Indo. Jadi bukan cuma merger, jadi kemungkinan setelah merger Axiatanya akan jualan baju barunya itu ke investor lain. Seperti itu. Oke. Iya, jadi soalnya obrolan mengenai Excel friend ini terus-terus dibahas kok gitu kan ya. Ya sama lah, Merger ini. kayak Hutchinson itu kan sama Indosat juga berapa tahun tuh? 2-3 tahun kan? Ya. M&A segede ini bukan hitungan bulan. M&A segede ini pasti hitungannya tahun sih. Oke. Siap. Seperti itu. Thank you kok untuk jawabannya mengenai yang sudah ditanyakan. Kita lanjut nih kok, ada pertanyaan dari Adi Putra. Kalau mengenai grup Bakri nih kok, kira-kira dari Kobenet ada tanggapannya nggak? Soalnya ada ngobrol dengan beberapa influencer katanya mau manggung, bahkan dikatakan Bumi udah mulai menarik dan sebagainya. Kalau tanggapan Kobenet gimana nih? Oke, saya bahas Bumi aja deh. Boleh, boleh. Jadi kita kan tahu nih, Bumi itu adalah salah satu pemegang IUPK. Dan semua pemegang IUPK ini terganjal satu. Royaltinya itu di range 28-32%. Berarti itu artinya apa? Kita punya penjualan 100, itu 28-32%-nya itu udah hilang untuk royalti. Baru nanti dikurangi kok HPP, ya kan? Dikurangi bagi hasil, baru sisanya itu margin perusahaan, which is itu very small gitu kan. Itu alasan kenapa sejak Bumi memegang hak IUPK, loh laporan keuangannya kok nggak membaik, kok katanya dia setelah di private placement oleh Salim
bakal new era kok laporan keuangannya tuh jelek ya karena dia diakuisisi oleh Salim nggak lama statusnya jadi IUPK, royaltinya naik, royaltinya berubah. Nah, itu nanti akan jadi istilahnya betting bagi para investor karena melihat sepertinya royalti ini akan ada relaksasi. Jadi mungkin nggak lagi 28 sampai 32%, siapa tahu relaksasinya sampai di 20 sampai 22%. Nah, 8% di royalti ini berkurang, jangan dikira cuma 8%, ah kecil lah. Itu pengaruhnya ke bottom line bisa gede tuh. Hmm. Karena dia potongannya dari atas, bukan potongan dari bottom line tuh. Itu potongannya dari top line. Seperti itu kan. Sehingga ya saya merasa story ini kalau memang ada realisasi untuk relaksasi royalti, ya itu bisa jadi katalis yang sangat bagus untuk bumi. Di sisi lain kita juga tahu, bumi itu termasuk penyumbang DMO terbesar di Indonesia. Kalau PTBA kan udah pasti, PTBA itu kan state owned, jadi dia harus support pemerintah untuk ketahanan energi gitu kan. Yang KPC yang dimiliki bumi itu sumbang DMO gede banget. Dan kita tahu RKAB Indonesia untuk coal itu 920 juta ton. Dari 920 juta ton itu DMO kita 25%, which is 230 ton lebih. Sedangkan kebutuhan dari PLN itu cuma 120-130 ton. Hmm. Kebutuhan industri semen itu sekarang cuma sekitar 50 ton. Kalau total-total itu mungkin sekitar hanya 20% dari total RKAB tahun 2024. Jadi kalau menurut saya, dari selisih RKAB 2024 dengan DMO 25% dengan real kebutuhan yang di domestik, ya harusnya ada kemungkinan DMO ini dilonggarkan. Nah, kalau DMO dilonggarkan, berarti bumi bisa menambah kapasitas ekspor. Nah, kalau bumi bisa menambah kapasitas ekspor, which is bukan dijual di $70, ya itu akan bagus untuk bumi. Pasti sales-nya juga akan bertambah, bottom line-nya juga akan bertambah, seperti itu. Jadi, dua katalis ini yang menurut saya nanti akan menjadi trigger bagi bumi. Jadi bukan katanya-katanya aja ya. Jadi bukan Hmm. kita mengandai-andai atau pakai insider, kita pakai logika aja sih. Kayak gitu. Oke, oke. Thank you kok. Ya, jadi buat teman-teman yang nanya bumi, tadi actually dari atas sudah ada yang nanya-nanya tentang bumi ya. Jadi sudah dijawab juga. Ya di sini ada masih ada beberapa teman-teman nih yang bertanya-tanya mengenai IG Live ini. Ini direkam ya teman-teman, jadi jangan khawatir, kalian bisa nonton dari awal ya. Oke, ini kok mungkin kita jawab cepet yang ini nih. Kayaknya penting juga nih buat teman-teman yang mau ikut Warga 88. Dari Liana Lim nanya nih kok, apakah ikut Warga 88 bisa untuk swing jika menengah tidak all day di market? Justru perasaan saya punya menu trading itu paling santai deh. Saya nggak suka scalping ya. Nah, terjawab sudah ya teman-teman ya. Oke, ya ini kok ini menarik nih. Kita mungkin agak mundur dikit ya, balik ke Big Banks. Jadi ada dari Stefanus Wongso nanya apakah masih bisa re-entry BBRI dan BNI. Kira-kira gimana kok tanggapannya? Kalau untuk trading bisa, BNI itu range tradingnya kalau kita entry di 525 sampai 5.300 itu oke. Hmm. Stop loss aja di 5.200, kalau pecah itu baru exit gitu kan. Karena ada kemungkinan kalau pecah 5.200 itu berarti BNI keluar dari rangingnya dan berpotensi double top seperti itu. Nah, kalau BRI sendiri masih ada range trading antara 51 5125 sampai 53. Jadi beli 51 5125, jual 53, itu 200 poin, tinggal main volume, aman, enak itu. Tapi Hmm. kalau untuk swing di harga sekarang, ya menurut saya belum cukup istimewa harganya. Hmm. Seperti itu. Suka nih aku. Belum cukup istimewa. Ya, jadi tergantung lagi ya ke appetite kalian ya teman-teman ya untuk harga yang sekarang. Ini ada KOMY. Hai jagoan tuh kok dipanggil sama Michael ya. Oke. Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke. Nih ada yang nanya tadi di record, nanti di post IG-nya yang mana? Di Sukor ya teman-teman ya, Instagramnya Sukor. Ya, nanti kalian bisa
nonton ya. Tapi kalau kalian mau follow Instagramnya Kobernat juga langsung, boleh banget ya. Jadi kalau misalnya nanti kita ada live bareng sama Kobernat, akan langsung ke notify ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan untuk Kobernat. Kalau Medco gimana kok tanggapannya? Ada nggak nih? Medco sekarang masih dalam range tradingnya dia ya. Masih di kisaran 12.7, 13.10, belum berhasil break 14.10. Jadi dia masih poco-poco di sana lah. Ini mirip-mirip nasibnya sama ADMR ya. Dan hari ini kan baru tes bawah lagi. Kalau tes bawah ini dia kemungkinan swing low di 12.40 nih. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih Medco ya kita lihat harga oilnya sendiri kan masih poco-poco juga ya. Dia ini kan kadang katalisnya juga dari oil juga yang buat dia cukup menarik. Nah, kalau di level ini sih saya lihat kalau kamu nggak cukup sabar, flow-nya belum ke sana. Hmm, Ini masih oke oke oke. range-range trading dalam zona sideways. Siap. Gitu. Oke, ini menarik nih ya dari Karen Candy ini jarang nih sektor ini. Biasanya ya kalau di TikTok diobrolin dengan kurs yang mulai turun sektor konsumer gimana nih kok Aceh, Sido contohnya. Kalau dari Koberat ada nggak fee-nya nih mengenai consumer goods? Oke, Aces ini punya satu tantangan. Kita masih belum tahu kebijakan terhadap impor barang Cina yang white label ini seperti apa. Sedangkan kita tahu barangnya Aces itu kan semua white label dan semua dari Cina kan. Kalau itu memang ada kenaikan pajak impor yang cukup signifikan, apakah iChess bisa pass on? Dan yang jelas, kalau dia nggak bisa pass on, berarti kan menggerus margin ya. Itu yang cukup bermasalah dari iChess. Nah, untuk sementara sampai itu jelas ya kita belum tahu nih. Seperti itu. Kalau Sido saya nggak tertarik, saya lebih tertarik mungkin kayak Mayora lah ya. Hmm. Saya lebih tertarik Mayora. Ya, Mayora ini kan pemainnya bukan hanya pemain domestik, tapi gede di Filipina, di mana Filipina ini juga kan kalau kita ngomong itu kayak Indonesia tahun 90-an lah ya. Hmm. Jadi konsumsi di sana itu juga lagi merekah-merekahnya, lagi bagus-bagusnya. Jadi kayak tahun 90 2000 kayak Unilever baru ada penetrasi ke Indonesia, ya pasti growth-nya luar biasa seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya consumer suka itu. Selain itu saya suka retail sih. Alfamart, Midi itu oke. Ya ya. Seperti itu. AMRT Jadi aku masih pegang eh, dari tahun 2021 kok. betul, itu saya masih cukup menarik sih retail di Hmm. AMRT MIDI seperti itu. Ya ya ya. Oke. Ya, kok kita tinggal 2 menit lagi. Ini Edwin nanya berkali-kali nih ya. Ini harus kita jawab dulu kok sebelum mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Kok Astra untuk Jardin bagaimana proyeksi ke depan? Target 6.500 make sense nggak? Kalau dari ASI gimana nih kok tanggapannya? Oke, orang-orang ini kok suka narget-narget ini kenapa ya? Daripada narget itu kan lebih mikir kira-kira tesisnya apa yang mendukung ke sana gitu loh. Kalau narget-narget tak kasih target 8.000 loh ya. Iya kan? Jadi ini kebiasaan retail-retail yang baca research report nggak dibaca tesisnya cuma lihat target price. Ini kayak Hmm. gini nih. Jadi cuma concernnya ke target price gitu kan. Jadi gini, kalau masalah Astra dan Jardine, menurut saya, kalau Jardine mau exit, dia akan exit dari ASI. Jardine menurut saya tidak akan mereteli Astra. Karena Hmm. kalau Jardine mereteli Astra, yang big chunks-nya itu ada di UNTR sama AALI. Hmm. Ya, AALI pasti dijual nggak bisa at premium bagi saya. Hmm. Pasti bisa dijualnya at fair price or discount. Apakah Jardine mau? I don't think so. Hmm. United Tractor itu cash cow bagi Astra. 40% dari cash flow-nya Astra itu di United Tractor gitu kan. Apakah Astra mau jual at discount? Hmm. I don't think so. Even at this price, UNTR itu versi yang sangat murah gitu kan. Dari semua proxy mineral mining, coal contractor, itu dia itu murah banget valuasinya. Jadi menurut saya sih Astra nggak akan meretel, Jardine nggak akan meretelin Astra. Hmm. Kemungkinan kalau mau jual Astra ya as the whole holding dia akan jual. Karena Hmm. selain itu, kalau dia udah bisa jual dua big chunk AALI dan UNTR, yang kecil-kecil itu dia meretelinya setengah mati. Hmm. Kayak gitu.
Jadi kalau mikir sih, ya kayaknya dia akan jual the whole things ya. Karena sekarang mau jual at premium, mau dijual at premium, siapa yang bisa beli United Tractor at premium? Walaupun Hmm. sekarang ini murah nih. Jujur, United Tractor murah. Dijual at premium di 50.000, 45.000 aja pantas gitu kan. Siapa yang mau beli? Prinsipnya kan di situ. Nah, setelah itu dibeli, nasibnya Astra gimana? Malah Astra ini malah kehilangan cash cow-nya dia 40%. Hmm. Gitu sih. Jadi kalau saya jadi Astra, ya saya mendingan jual Astra as the whole. Saya nggak pusing Hmm. meretelin satu-satu gitu kan. Oke, Kayak siap. gitu. Udah dijawab ya teman-teman nih untuk yang nanya ASI beberapa kali. Oke kok kita udah waktunya selesai, tapi mungkin aku mau nanya satu lagi buat Ko Bernat. Kira-kira Yes. ada nggak nih kok piece piece of advice buat teman-teman sekarang yang nonton malam hari ini untuk apa ya mengarungi pasar modal nih di saat kita lagi kemarin all time high, sekarang mulai ada koreksi sehat gitu kan, menunggu suku bunga Amerika yang dipotong dan sebagainya. Kira-kira ada nggak nih kok nasihat Ya, wejangan nih buat teman-teman trader dan investor? kalau kalian trading itu tutup telinga, pasang mata. Nggak, Tuh, tuh. nggak usah terlalu banyak dengerin cerita-cerita kanan kiri, story-story kanan kiri. Lihat aja chart itu loh. Market discount everything. Semua itu reflect kok. Hmm. Jadi nggak perlu bingung-bingung cari insider. Yang ada kalau kalian itu bukan siapa-siapa, kalian seolah-olah dapat insider. Itu sepertinya sih insidernya insider bodong ya, malah kalian jadi exit liquidity nanti. Exit liquidity. Oke, siap-siap. Thank you banget kok Bernat ya Karena sekali the lagi buat true waktunya mal. Ah, valuable information itu nggak akan di-share sebebas itu gitu. hmm, betul betul. Aku setuju sih, aku setuju banget. Kalau udah Ya, ya. sampai ke telinga kalian, di mana kalian ini bukan siapa-siapa, mohon maaf ya, bukan saya mengecilkan kalian. Kalian bukan siapa-siapa itu maksudnya apa? Kalian bukan orang market, kalian nggak ada relate sama market. Tiba-tiba kalian dapat info yang sebegitu insidernya. Ya, curiga aja. Something too good to be true, never true. Something to be apa to be true never never true, betul banget ya. Something Something to too be good true to be never. true, never true. Nah, itu dia. Oke, Ko Bernat, mungkin kita end di sini aja ya. Itu udah kata-kata yang bagus banget untuk menyudahkan Aji Live kita. Sekali lagi, thank you banget ya Ko Bernat waktunya dan insight-nya Thank buat malam hari you. ini. Dan buat semua teman-teman yang nonton malam hari ini, happy weekend juga ya semuanya ya. Bye-bye, sampai ketemu lagi.